Soal nomor 6, perusahaan Tri Mandiri Perkasa mengelola transportasi bus sekolah sebanyak 6 unit. Sebanyak 4 unit telah bekerjasama dengan sekolah di Yayasan Edukasi Mandiri. Jadi perhatikan ada 4 unit di Yayasan Edukasi Mandiri. Selama 1 tahun dengan biaya kontrak 56 juta rupiah. Selain itu, 2 unit bus ditawarkan kepada Yayasan Panduan Budaya dengan potongan harga sebesar 10% setiap busnya dari nilai kontrak di Yayasan Edukasi Mandiri. Besar kontrak dengan Yayasan Panduan Budaya selama setahun adalah, nah di sini kita perlu mengetahui biaya kontrak terlebih dahulu di Yayasan Edukasi Mandiri ya. Di Yayasan Edukasi Mandiri, ini biaya kontraknya itu adalah sebesar 56 juta rupiah itu untuk 4 unit bus ya. Jadi di Yayasan Edukasi Mandiri itu biaya kontraknya adalah sebesar 56 juta. Ini kita hitung per busnya ya, kita bagi 4 terlebih dahulu. Jadi di Yayasan Edukasi Mandiri tiap busnya itu biayanya adalah sebesar 14 juta rupiah. Sekarang dikatakan bahwa tawaran untuk Yayasan Panduan Budaya itu mendapatkan potongan 10%. Jadi kalau kita hitung 10% dari biaya kontrak tiap bus ini itu adalah potongannya, saya tulis di sini diskon ya. Diskon 10% adalah sama dengan 10/100 kita kalikan dengan 14 juta rupiah. Ya, kita peroleh hasilnya adalah sama dengan ini, saya sederhanakan. Kemudian 0 dengan 0 ini jadi tersisa di sini 1.400.000 rupiah. Nah, ini besar diskonnya ya untuk tiap busnya. Jadi ini 14 juta per bus. Ini juga diskonnya 10% itu 1.400.000 rupiah itu per bus. Jadi biaya kontrak dengan Yayasan Panduan Budaya, biaya kontrak di Yayasan Panduan Budaya, ini saya singkat saja ya, di Yayasan Panduan Budaya itu adalah sama dengan 2 kali ya, karena yayasan tersebut mengontrak 2 unit bus ya. Jadi 2 kali biaya kontraknya adalah sama dengan 14 juta rupiah dikurangi dengan diskonnya, yaitu sebesar 1.400.000 rupiah. Ya, jadi ini adalah biaya kontraknya dikurangi diskonnya yang sebesar 10% itu. Hasilnya ini adalah sama dengan 2 kali 14 juta dikurangi dengan 1.400.000 itu adalah 12.600.000 rupiah. Nah, kita kalikan 2, hasilnya adalah sama dengan 25.200.000 rupiah. Jadi besar kontrak dengan Yayasan Panduan Budaya untuk 2 unit bus tersebut yang telah mendapatkan diskon sebesar 10% untuk setiap busnya adalah sebesar 25.200.000 rupiah. Dan yang benar adalah pilihan C. Jadi demikian soal nomor 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini diketahui Pak Joko dan Pak Anwar adalah 2 petani yang selalu bersama-sama mengelola sawah dengan tanaman padi. Sawah yang dimiliki keduanya terletak bersebelahan. Kebetulan anak Pak Anwar adalah seorang arsitek. Ia mengukur luas sawah ayahnya dan Pak Joko menggunakan alat yang disebut teodolit. Alat tersebut mampu memberikan ukuran tanah yang akurat. Berikut ini gambaran ukuran sawahnya. Jadi kita lihat di sini ukuran sawah milik Pak Anwar maupun sawah Pak Joko adalah seperti ini ukurannya. Pak Anwar 30 x 40 meter ya. Pak Joko ini akan kita hitung sekarang
sawah Pak Joko itu ini lebarnya ya, lebarnya karena ini 15, segini 15, maka agar ini panjangnya 40, maka kita bisa ketahui bahwa di sini lebar sawah Pak Joko adalah sama dengan ini, sama ya, 25 meter. Ya, 25 meter, 15 meter, hasilnya adalah sama dengan 40 meter. Selanjutnya, panjang sawah Pak Joko dari sini sampai sini, karena diketahui ini seluruhnya 70 meter, kemudian dari sini sampai sini itu 30 meter, ini ya, maka ini adalah sisanya, 40 meter. Berdasarkan gambar di atas, bangun datar berikut yang memiliki luas yang sama dengan luas sawah Pak Anwar. Ya, luas sawah Pak Anwar, kita coba hitung terlebih dahulu. Luas sawah Pak Anwar itu adalah berbentuk persegi panjang. Jadi luasnya adalah panjang kali lebar. Ya, ini panjangnya 40 meter dan lebarnya 30 meter. 40 meter kali 30 meter. Kita peroleh luas sawah Pak Anwar itu adalah 1200 meter. Nah, sekarang mana di antara bangun datar A, B, C, D ini yang memiliki luas yang sama dengan luas sawah Pak Anwar? Jadi luasnya haruslah sama, yaitu 1200 meter. Nah, yang mana di antara keempat ini yang memiliki luas 1200 meter? Pilihan A adalah sebuah persegi. Ini luasnya adalah sama dengan 50 kali 50, yaitu 2500 meter persegi. Jadi pilihan A ini salah ya. Selanjutnya pilihan B, ini juga merupakan jajar genjang. Jadi luasnya adalah alas kali tinggi, yaitu alasnya 40. Kita kalikan dengan tingginya, yaitu 25. Hasilnya adalah 1000 meter persegi. Ini ada perseginya ya, ketinggalan. Jadi B ini salah ya, 1000. Sementara yang kita cari 1200. Yang C adalah berupa segitiga. Kalau kita hitung luasnya itu adalah sama dengan setengah kali alasnya 70 kali tingginya 25. Ya. Ini kita sederhanakan, 70-nya saya bisa bagi 2, yaitu 35. Kemudian 35 kali 25 berapa? Kalian silakan hitung sendiri ya. Kemudian yang D, ini luasnya adalah sama dengan, ini persegi panjang juga. Jadi luasnya panjang kali lebar, yaitu 60 kali 20. 6 kali 2 adalah 12, ini nolnya 2. Nah, kita telah mendapatkan luas yang sesuai, yaitu pada pilihan D. Sama-sama 1200 meter persegi. Oleh karena itu yang benar adalah pilihan D untuk soal nomor 7 ini. Demikian pembahasan nomor 7. Sekarang kita lihat soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini diketahui ada diagram perolehan suara dari tiap pasangan dalam pilkada di sebuah kabupaten. Jadi bentuknya berupa sebuah diagram lingkaran ini ya. Dengan pasangan Deru 10%, Amin 20%, Baru 25%, dan Cinta yang belum diketahui. Kalau kita hitung pasangan Cinta ini, Cinta itu adalah sama dengan 100%. Kita kurangi dengan Deru 10%, kurangi dengan Amin 20%, kurangi dengan Barunya 25%. Kita peroleh ini hasilnya adalah sama dengan 100% dikurangi dengan 10, 20 itu 30, 30 dan 25 itu adalah 55%. Maka pasangan Cinta itu akan mendapatkan 45%. Jika banyak kartu suara adalah 1200, maka banyak suara yang memilih pasangan Baru. Oh, ternyata yang ditanyakan adalah pasangan Baru ya. Di sini kita sudah mendapatkan pasangan Barunya adalah 25%. Banyak suara untuk pasangan Baru. Jadi untuk pasangan Baru
itu adalah 25% dari atau 25/100 dari total banyaknya suara semua. Saya kalikan dengan 1200. Ya, di sini saya coret nolnya 2, sini juga coret nolnya 2. 25 kali 12 itu adalah sama dengan 300. Oleh karena itu, pasangan baru mendapatkan 300 suara. Dan yang benar, yang sesuai adalah pilihan C untuk soal nomor 8 ini. Gimana? Bisa kan? Kita akan sekarang lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9, perhatikan gambar pola berikut ini. Banyak kotak pada pola ke-11 adalah, nah perhatikan ini adalah pola yang pertama, itu ada 1 kotak saja. Kemudian pada pola yang kedua atau U2 itu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian pada pola yang ketiga itu ada 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Banyak kotak pada pola ke-11 itu kita akan melihat polanya terlebih dahulu. Di pola yang pertama itu kita peroleh itu adalah 1 kotak. Di pola kedua itu adalah 4 kotak. Di pola ketiga itu adalah sama dengan 9 kotak. Kemudian berapakah banyak kotak pada pola ke-11? Saya tuliskan sebagai U11. Nah, di sini untuk melihat polanya ini saya pikir kalian semua tahu bahwa 1, 4, dan 9 ini adalah bilangan-bilangan kuadrat. Jadi 1 ini adalah sama dengan 1 kuadrat, 4 itu adalah sama dengan 2 kuadrat, 9 itu adalah sama dengan 3 kuadrat. Ya, perhatikan pada pola pertama 1 kuadrat, pola kedua 2 kuadrat, pada pola ketiga 3 kuadrat. Oleh karena itu, jika pada pola ke-11 ya pasti sama dengan 11 kuadrat. 11 kali 11 adalah sama dengan 121. Oleh karena itu, banyak kotak pada pola ke-11 itu adalah pilihan D, 121. Ini mudah ya. Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 18 buah, baris kedua 20 buah, baris ketiga 22. Ya, kalau saya tuliskan di sini baris pertama 18, baris kedua itu sama dengan 20, baris ketiga itu sama dengan 22. Jadi kalau kita lihat polanya itu selalu bertambah 2. Dari 18 ke 20 ini bertambah 2, dari 20 ke 22 juga bertambah 2. Berapakah banyak kursi pada baris ke-21? Ya, pada ini kita lanjutkan baris ke-4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai nanti yang ke-21 itu berapa. Nah, kalau kalian mau manual ya, jadi selalu tambahkan 2, 2, 2, 2, 2 sampai mendapatkan banyak baris pada suku ke-21. Tetapi karena kita telah belajar yang namanya suku ke N pada barisan aritmatika, kita akan menjawabnya dengan cara ini, bahwa UN adalah sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 kalikan dengan B. Ya, jadi ini adalah rumus untuk menentukan banyaknya suku N pada suatu barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki beda yang tetap. Dalam kasus ini 2 itu adalah sebagai bedanya, ya, atau B saja di sini. Kemudian A-nya, yaitu awalnya suku pertamanya, adalah sama dengan 18. Oleh karena kita menghitung suku yang ke-21, maka di sini N-nya nanti adalah sama dengan 21. U21, ya, perhatikan N-nya sama dengan 21 adalah sama dengan A, jadi awal suku pertama, yaitu 18 ditambah dengan 21 dikurangi 1, kita kalikan dengan bedanya. Bedanya ini selalu bertambah 2 ya, jadi kita ganti B-nya dengan 2. Nah, tinggal menghitung ini saja.
Jadinya 18 ditambah dengan 21 dikurangi 1 adalah 20. Kita kalikan dengan 2. Karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan, jadi kita kerjakan yang di perkalian ini terlebih dahulu ya. 18 ditambah dengan 20 kali 2 adalah 40. 18 ditambah 40 itu adalah sama dengan 58 buah. Jadi pada baris ke-21 itu akan ada 58 buah kursi. Dan yang benar adalah pilihan C. Jadi demikian pembahasan tryout kedua matematika kita soal nomor 6 sampai 10. Jika ada yang belum jelas, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Tetap semangat belajar ya.